Silakan Ibu Indria. Oke, baik. Shalom semuanya. Ya, kita akan lanjutkan sesi kita, melanjutkan yang minggu lalu ya. Yang pertama, kita akan melihat ya, apa sih motivasi orang itu memakai okultisme atau memakai kuasa-kuasa gelap ya. Yang pertama adalah bahwa orang ingin memakai okultisme itu karena pertama itu ingin bahagia ya. Dia ingin bahagia, ingin senang, bagaimana caranya? Mungkin dia mengalami kekosongan hidup, kurang sesuatu, dia merasa tidak bahagia, akhirnya dia memakai cara-cara okultisme kuasa gelap, bahwa dia pergi ke dukun lah atau penyembuh itu supaya dia ingin mengalami bahagia. Itu nanti lengkapnya itu di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu, nanti saudara di rumah bisa baca itu ingin bahagia. Yang kedua juga ingin kaya ya. Banyak orang ingin kaya memakai jalan pintas ya. Salah satu contoh misalnya pergi ke Gunung Kawi. Ada yang udah pernah ke sana? Nah, saya pernah ke sana. Jadi ke Gunung Kawi itu biasanya tidur semalaman di sana, tergantung ada yang 1 malam, 2 malam, tergantung kebutuhannya apa. Nah, mereka tidur nanti malam itu di bawah ada satu pohon. Ya, saya pernah itu dulu ya. Tahun berapa itu saya masih remaja. Belum menjadi orang Kristen juga waktu itu ya. Itu tidur, nanti bangun tidur kalau misalnya wajah kita kejatuhan, entahkah itu daunnya atau ada kayak buah kecil atau apa itu namanya. Nah, itu saya mengantar tante dulu ke sana. Nah, itu berarti doanya dijawab. Bisa jadi kaya, atau keinginannya tercapai, anak-anaknya dapat jodoh, dan seterusnya. Gitu ya. Tapi kenyataannya toh ada yang kaya, ada juga yang tidak. Ya. Tapi intinya adalah orang ingin kaya, maka dia melakukan penyembahan tertentu. Nah, banyak orang dulu ke Gunung Kawi ya ingin kaya, tapi mereka lupa bahwa ketika ingin kaya itu pasti ada syaratnya, ada tumbalnya. Ya, jadi kalau saudara kadang sinetron kuasa apa tumbal itu bukan sekedar sinetron, itu memang diambil dari pengalaman dunia nyata. Ya. Ada yang anaknya yang pertama misalnya cacat terus, ini bukan masalah fisik, ketika dicek suami istri memang tidak ada gangguan, sehat. Tetapi hal yang kedua, mengapa bisa cacat terus atau ada hal tertentu mati terus, itu kan memang faktor tumbal di sini ya. Karena ingin kaya. Kemudian juga yang berikutnya ingin kekuatan ya, supaya punya kekuatan tertentu. Dia ingin punya apa ilmu yang kebal, tahan bacok, tahan apa ya, minta kekuatan khusus supaya dia punya kekuatan bisa menyerang orang lain, mencelakakan orang lain, tapi diri sendiri kuat ya, tidak bisa dicelakakan oleh orang lain atau orang punya sesama ilmu. Ya siapa yang lebih kuat ilmunya. Jadi itu motivasi itu ingin bahagia, ingin kaya, ingin punya kekuatan atau kekebalan ya. Kemudian juga, itu ingin kekayaan sama tadi ya, 4, 3 itu, duplikat. Yang kelima ingin tahu masa depan. Jadi ingin tahu masa depan, bagaimana masa depan saya, ke depannya seperti apa, akhirnya minta diramal lah, inilah itulah, dan seterusnya ya. Ingin diramal, masa depannya baik atau buruk, kalau buruk kenapa, nah lalu untuk menghindari buruk, ada caranya, biasanya minta pada dukun atau pada penyembahan tertentu supaya hal yang buruk tidak terjadi. Tetapi dia lupa, apapun itu kalau sudah memakai kuasa gelap, pasti akhirnya pasti buruk, tidak punya masa depan. Masa depannya adalah masa depan yang suram. Nah, yang berikutnya adalah mengapa orang yang memakai okultisme, karena ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Entah itu harta, kekuatan, kekuasaan, cinta, ingin pasangan hidup. Jadi ingin mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi menghalalkan segala cara, dia pakai itu semuanya. Supaya akhirnya apa yang diinginkan itu
capai, ya. Nah, karena keinginan manusia seperti itu, maka iblis tahu. Maka di dalam Matius pasal 4 itu, pencobaan itu juga bagi kita sekalian, ya, bukan hanya pencobaan di padang Tuhan Yesus, itu pun juga pola yang sama, pola dasar diberikan kepada kita. Kalau Tuhan Yesus menang, tapi seringkali kita kalah menghadapi cobaan-cobaan tersebut, ya. Coba iblis membawa ke atas gunung, lihat kemegahannya. Kan manusia juga ingin sekali megah, hidup dalam kemegahan, hidup dalam kemewahan, hidup dalam kekuasaan, hidup harta yang melimpah, punya kekuatan, kekebalan supaya dihormati dan punya kuasa. Nah, kalau punya kuasa kan akhirnya dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya. Ya. Nah, kalau di dalam Kisah Rasul 16 ayat 16 itu kan ada seorang ahli tenung tuh perempuan. Dia biasa menenung buat tuh. Jadi ada bosnya. Bos ini piara beberapa petenung. Nah, orang yang mau ditenung, nah akhirnya harus membayar uang sedemikian rupa sehingga nanti bosnya ini yang kaya. Nah, tetapi karena akhirnya ketika perempuan dilepaskan dari roh tenung, nah akhirnya kan mengalami kerugian. Bosnya ini ya, yang punya ahli-ahli petenung ini, petenung perempuan ini akhirnya karena sudah dilepas roh tenung kan tidak bisa menenung lagi, akhirnya mengalami kesulitan, bosnya mengalami kerugian, tidak ada lagi uang masuk. Nah, jadi kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita ini begitu banyak keinginan manusia. Ya, keinginan manusia ingin kaya, ingin ini, ingin itu, dan seterusnya, tetapi akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, apa yang saya ungkapkan di sini tuh hanya beberapa poin saja, ya. Hanya beberapa poin, tentu motivasi itu sangat banyak sekali, tapi saya mengambil beberapa contoh saja. Motivasi orang ingin memakai okultisme, ingin kaya. Kemudian juga ada pengalaman bahwa ketika seseorang ini ingin kaya, ada satu orang kaya yang luar biasa, punya banyak restoran, seperti itu ya. Kemudian restoran itu sangat laku sekali, tapi ternyata laku enak itu ternyata mereka memakai kuasa-kuasa magic. Nah, ketika seseorang yang mampu melihat, ternyata di dalam makanan itu, di orang yang sedang pesan makanan sudah disajikan, dan orang bisa melihat itu, kemudian melihat ada seperti monyet-monyet kecil itu sedang menjilat-jilat makanan itu. Nah, sehingga kita pindah lagi dari restoran ini. Terusnya. Nah, jadi ada orang yang memang memakai magic tertentu supaya laku makanannya, enak, orang datang lagi. Ya. Sebab itu kita dimanapun juga mau makan, mau minum di restoran, di mana kita selalu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ya, didoakan itu semuanya. Nah, singkat cerita, akhirnya yang punya restoran turun-temurun, satu orang kemudian selalu ada yang meninggal. Nah, yang terakhir ini dia tahu bahwa dia pasti meninggal. Sehingga akhirnya dia terbuka dan dilayani. Karena dia tahu bahwa dia sakit, dan ketika yang lain saudara yang sakit dibawa ke rumah sakit, memang seperti ada bagian perut itu yang hilang, yang tidak ada, kemudian meninggal. Ya. Nah, orang ini yang tadi ini tahu bahwa ini dampak dari sesembahan tadi itu. Minta kekayaan lewat buka restoran, dan orang ini sakit, tapi ya puji Tuhan bisa terlayani, dan akhirnya dia bisa melewati masa itu, dan dia lepaskan semua hal tadi itu. Ya. Nah, jadi ini adalah pengalaman-pengalaman orang-orang yang memakai kuasa gelap. Jadi kalau sudah pakai kuasa gelap, minta ini, minta itu nggak gratis. Pasti ada sesuatu yang harus dia alami. Ada tumbal. Ada tumbal. Ya, sama misalnya dengan wanita yang pakai susuk misalnya. Yang pakai susuk, cantiknya luar biasa, tapi ketika mau mati itu susah banget. Saya ingat loh, ada seorang nenek di satu tempat. Nenek itu ya sudah hampir 80 tahun, tapi wajahnya bagus, maksudnya bagus, dia meninggal, tidak ada sanak keluarga siapa, tidak mengerti agamanya apapun, enggak tahu. Nah, kemudian singkat cerita,
ini ada satu nenek kesian yatim piatu. Bukan yatim piatu sendiri gitu ya, tidak tahu di mana keluarganya, tinggal di rumah yang kecil, sangat sederhana. Kalau melihat fisiknya itu dia memang dulu mungkin wanita yang sangat cantik, karena udah ada tuh badannya masih untuk ukuran 80 badannya bagus. Rambutnya masih hitam, kelopak, tapi dipikir rambut masih hitam. Ketika kita pegang, kok bergerak, ternyata itu bukan rambut hitam, penuh dengan kutu. Matanya penuh dengan kutu. Ya. Sehingga dia ketika kemudian akhirnya didoakan, dilepaskan, setelah itu akhirnya udah dia mati dikuburkan. Tidak tahu siapa dia sebetulnya. Ya, keluarganya siapa dan apa. Tapi dilihat dari panggilan itu, rupanya dia memakai susuk. Ya. Jadi kita memakai kuasa-kuasa gelap, itu tidak ada yang gratis. Semuanya ada tumbalnya. Ada bayarannya. Kalau iblis memberikan sesuatu, itu tidak gratis, pasti ada sesuatu yang akhirnya membuat kita menderita. Ya, beda Tuhan Yesus, Allah yang hidup itu memberikan itu kepada kita dengan anugerahnya. Keselamatan dia berikan, cuma-cuma, gratis, dan tidak ada penderitaan. Akhirnya adalah bahagia, hidup yang kekal di dalam surga. Ya. Tapi kalau tadi yang memakai okultisme, Matius 1-11, Tuhan Yesus diganggu, manusia pun diganggu, digoda dengan cara-cara seperti itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita melihat bagaimana sih jalur-jalur okultisme sehingga tanpa disadari kok kita bisa ada di dalamnya, gitu ya, bisa ada di dalamnya. Nah, biasanya ketika kita mulai mengalami hal seperti itu, ya sebelum saya masuk yang pertama ke dukun, ini pengalaman nyata, ada seorang ibu muda, dia pulang kerja. Nah, ketika pulang kerja, seperti biasa dia pulang lewat jalur yang biasa, kemudian tiba-tiba dalam perjalanan pulang itu ketika turun dari Mikloret, jalan kaki lewat kuburan itu, tiba-tiba dia melihat ada kepala berjalan, ya. Ada kepala berjalan sendiri, tapi juga ada badan jalan sendiri tanpa ada kepala. Dia kaget, takut, dia pulang. Sejak itu dia kayak kesurupannya, kerasukan. Itu didoakan baru sampai pagi menjam kurang lebih jam 4 pagi itu lepas pergi. Ketika sudah sadar ditanya, kenapa bisa seperti itu? Dia bilang ketika dia di kantor lantai berapa, memang ada satu ruangan, ada satu laci tidak boleh dibuka. Nah, tidak boleh dibuka, tetapi kunci laci itu tergantung di situ. Tergantung di situ. Sehingga dia penasaran. Karena penasaran dia buka, ada kotak kecil dia buka, dan isinya kain putih, dan isinya macam-macam seperti bunga rampai yang sudah kering, dan seterusnya. Dan akhirnya ya seperti itu kerasukan. Tapi mengapa dia bisa kerasukan? Gitu ya. Karena dia juga masih menyimpan sesuatu. Ya, dia juga masih memiliki kepercayaan lama. Ya. Sehingga itu jalurnya. Kemudian yang kedua juga, di salah satu kos-kosan, ada seorang putri juga, seorang gadis di situ, kerasukan, sudah didoakan segala macam, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh, nggak lepas-lepas. Akhirnya malam itu sekitar jam 9, saya dipanggil ke kos-kosan tersebut, kemudian saya doakan satu persatu. Ini singkat cerita ya. Kemudian roh ya. Jadi kerasukan ini, gadis ini dia mau mencekik dirinya sendiri, ya, mau mencekik dirinya sendiri. Nah, dia dilepaskan ketika roh satu lepas, siapa namamu? Oh, saya Cleopatra. Dalam nangis Cleopatra keluar. Kemudian masih juga dia membunuh dirinya, mau dia cekik dirinya sendiri. Roh itu ada lagi roh lain, ada 9 roh. Dan semuanya mencekik dirinya sendiri. Nah, singkat cerita, setelah selesai, kenapa bisa kerasukan? Dia ngelamun, dia buka ada satu tempat khusus di kantor, hampir mirip dengan yang tadi ya. Hampir mirip, sudah dikatakan bahwa ini tidak boleh dibuka, bla 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 bla. Tapi namanya penasaran. Jadi sengaja supaya penasaran, jangan dibuka laci ini di dalam ruangan ini. Namanya udah gitu kan penasaran, ada apa sih?
Akhirnya dibuka dan itulah dia kerasukan saya pegang itu. Kenapa kerasukan? Karena juga masih ada sesuatu, ada jalur yang belum lepas sehingga dia bisa kerasukan. Ya, itu nanti dalam step berikutnya akan jelaskan, saya akan terangkan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kebiasaan yang ketiga, yang tadi pertama dukun ya. Jalur di okultisme yang pertama biasanya itu suka ke dukun, ya. Ya karena memang belum percaya Tuhan Yesus, ke dukun biasanya minta obat, air, ya, mantra-mantra, ada jimat. Nah, kalau dulu waktu kecil saya sakit kan jarang ke dokter, biasanya kan ke dukun, lalu minum air putih ya. Air putih yang biasa dikasih 7 butir beras. Lalu si dukunnya komat kamit, lalu kita minum. Seperti itu. Jadi minta obat ke dukun karena memang masih percaya pada dukun-dukun. Lalu dukun-dukun tuh biasa kadang kasih mantra-mantra, jidat kita dipegang, dikasih mantra, dia baca-baca apa, itu. Atau kita dikasih jimat, jimat tertentu. Jimat itu bisa saja biasanya kalau di daerah sini Sunda atau nggak tahu Jawa ya hampir sama. Biasanya selalu ada 7 butir beras atau bunga, ya bunga 7 macam satu-satu. Kemudian nanti sampai kiri itu harus dipegang atau ditaruh. Kalau orang jualan taruh di laci uang ya, laci uang. Ada jimat-jimat tertentu atau air putih yang sudah diberikan. Kemudian kalau di toko di apa kita sembur-sembur di depan ruangan kita ini kan. Lalu toko kita menjadi maju. Ya. Lewat dukun juga bisa minta susuk atau makanan tertentu atau mandi kembang atau mandi dengan upacara-upacara tertentu. Jadi biasanya kita juga kalau suruh mandi kembang sudah dikasih kembang 7 macam. Biasanya selalu ada mawar dan melati. Kemudian suruh taruh di dalam bak lalu kita mandi dengan air kembang itu. Tujuannya tuh banyak sebetulnya mandi air kembang ini. Supaya awet muda, kalau istilah sekarang auranya keluar, ada daya tarik dan seterusnya. Itu jauh-jauh kita pergi ke dukun minta hal seperti itu. Ya. Dua, ada juga yang memang memelihara tuyul. Ya. Jadi tuyul itu juga bukan sesuatu yang suatu yang kayak film khayalan, itu bukan, memang ada roh-roh semacam ini, sehingga kadang orang kaya dia melihara tuyul mencuri sesuatu, uang khususnya ya. Nah di salah satu apartemen, ya memang di ujung itu katakan ada tuyul di situ. Dan orang yang di ujung kiri selalu kehilangan uang atau perhiasan. Diduga tuyulnya ada di ujung sebelah kanan orang pelihara itu. Ya. Tapi sampai sekarang belum sempat didoakan yang tuyul ini. Karena ada orang lihat langsung seperti itu, belum sempat didoakan. Ya. Nah, jadi itu tuyul. Kemudian yang ketiga, jalur itu biasa memang penyembahan tertentu. Misalnya, malam Jumat Kliwon. Ya. Jumat Kliwon kadang kita mutih, ya. Senin, Kemis selalu mutih. Gitu ya. Kemudian penyanyi tertentu biasanya kalau zaman dulu, kalau sekarang nggak tahu udah jarang sumur. Kalau dulu kan setiap rumah pasti ada sumur ya. Itu biasanya orang-orang itu bisa menyembah, memberikan suguhan itu di pinggir sumur. Ya, sumur taruh udah didoakan, lalu taruh kembang di situ. Ya, sumur. Itu pengalaman keluarga saya dulu seperti itu. Ya, pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi ada penyembah tertentu, ada jin supaya tidak mengganggu dan seterusnya. Jadi ada malam tertentu, ada penyembahan tertentu, bakar dupa, kemenyan. Ya, biasanya kita dulu punya pedaringan, tempat beras seperti itu ya, gentong. Itu nanti setiap hari apa itu kita beli ke pasar, kembang 7 rupa, menyan, kemudian pisang mas dan seterusnya. Taruh situ lalu kita doa-doa di situ supaya beras itu semakin bertambah, rezeki itu semakin bertambah. Ini kan salah satu bentuk kejawen juga ya. Karena orang tua saya kan sebetulnya dari bapak saya dari Purwokerto, ibu saya dari Pati, ya, Rembang, Pati sana. Lebih, walaupun orang Chinese tapi lebih banyak kejawennya. Dan banyak hal-hal yang dia lakukan dalam bentuk kejawen seperti itu. Dan itu begitu lekat. Ya. Jadi
penyembahan tertentu begitu terus, kadang muti dan seterusnya. Sehingga akhirnya di situ, ini pengalaman saya pribadi, di rumah hanya saya yang bisa melihat-lihat dulu itu. Ya kadang melihat ada apa seperti ibu saya juga bisa seperti itu. Nah, sampai akhirnya bahwa ada satu hal yang saya sadari bahwa kenapa setiap saya sakit panas atau tenggorokan, itu pasti malam itu kayak ketindisan ya. Kayak ada roh tertentu yang kayak jin besar yang ke dada, wah pokoknya neken, nggak bisa napas, nggak bisa ngomong. Kalau orang bilang erup-erup atau ketindisan, tapi itu setiap saya sakit panas itu pasti ketindisan seperti itu. Ada seperti jin besar yang, aduh, sehingga saya nggak bisa napas, susah ngomong, tapi terakhir Tuhan Yesus tolong, Tuhan tolong, itulah baru lepas. Jadi sampai dulu saya masuk di I3 semester pertama, saya masih mengalami itu. Kemudian saya datang pada pendeta Pontius ya, Takali Uang. Waktu itu saya jelaskan semuanya, pengalaman-pengalaman, kemudian saya diputuskan dan dilepaskan. Setelah itu sakit panas atau tenggorokan tidak pernah lagi seperti itu. Ya, karena ada keterikatan tadi ya, jalur-jalurnya tadi. Ada penyembahan dari nenek moyang dari ibu saya, bapak saya sama. Jadi karena bapak seperti itu, maka anak-anaknya mengalami dampak ini yang nanti yang kelima itu faktor keturunan, seperti itu ya. Jadi penyembahan tertentu, juga belajar ilmu kebatinan. Nah, saya juga suka kadang pingin dari kecil itu saya senang sekali seperti semedi, lalu saya mencoba mematikan lilin dari jarak jauh. Hampir berhasil tapi belum berhasil karena antara takut dan ini, dan itu tidak berhasil. Tapi sudah masuk ke situ karena antara takut dan tidak takut seperti itu ya. Nah, kemudian ya itu tadi belajar ilmu kebatinan ya. Kemudian juga yang tadi erat faktor keturunan di atas banyak. Kalau kita keturunan kita, ayah ibu kita, kakek kita punya hal berkaitan tadi, dan kita anak-anaknya pun akan mengalami dampaknya. Tapi seperti saya tadi, setelah saya mengalami pelayanan pemutusan, pelepasan dari faktor keturunan, maka saya dipulihkan, ditolong, dan itu bukan lagi menjadi sesuatu yang ini, tapi Tuhan ubah menjadi karunia. Ya, kadang Tuhan izinkan saya melihat sesuatu, tidak harus selalu bisa melihat, lama-lama nanti jadi dukun ya. Tetapi dalam pelayanan tertentu Tuhan berikan karunia untuk bisa melihat sesuatu. Ya, tapi tidak selalu. Kalau memang diperlukan di dalam pelayanan, Tuhan bukakan, oh ini ada di sini, disimpannya di sini dan seterusnya. Ketika kita pegang badan orang itu, oh ternyata di sini ada, oh di sebelah sini ada. Itu biasanya saya bersama juga dengan suami kalau pelayanan seperti itu ya. Nah itu jadi jalur-jalur okultisme seperti itu ya. Jadi ada faktor turunan juga. Nah, saudara sekalian, yang saya bagikan ini hanya sebagian kecil ya. Kalau mau dikupas itu sangat banyak dan sangat luas, tetapi saya hanya mencoba sebagai garis besar yang mudah diingat. Nah, sebab itu setelah kita mengetahui jalur-jalur okultisme, maka kita pun harus tahu bentuk-bentuk serangan kuasa gelap. Ya. Nah, kuasa gelap ini bentuknya ada yang kasar, ada yang halus. Ya. Kalau yang kasar, nah seperti tadi saya katakan, roh itu masuk, menyiksa dan mencoba membunuh. Ya, membunuh diri sendiri, kayak tadi kan. Yang saya katakan yang ada 9 roh itu, jadi orang yang dirasuki 9 roh ini kerja di Jakarta, di kota, ada gedung yang berapa lantai itu. Nah, disitulah dia kerasukan dan roh itu masuk di dalam dirinya karena dirinya sedang kosong, stres gitu ya. Nah, kemudian roh itu masuk mencoba menyiksa, dia coba bentur-benturkan kepalanya ke tembok sedemikian rupa supaya kalau tidak ditahan itu kan bisa mati ya. Menyiksa diri, membenturkan kepala ke tembok, mencoba menjatuhkan diri sendiri. Nah, di sana pun waktu di kantor kalau dia nggak ditahan, dia sudah mau menjatuhkan diri ya dari lantai berapa itu. Jadi mencoba membunuh diri, dia berusaha sekuat tenaga mencekik diri sendiri, dan 9 roh ini mencekik diri sendiri. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya bertanya pada orang yang pertama, mengapa kamu begini misalnya? Siapa kamu?
Saya adalah roh yang kesepian. Saya roh kesepian. Saya sendirian. Seperti itu, saya dingin, gelap, dan seterusnya. Dan 9 roh ini sama semuanya, sehingga itu bunuh diri. Ya. Roh yang kesepian, roh yang frustrasi, dan begitu dingin tatapan matanya. Nah, jadi roh-roh inilah yang merasuk ke yang tadi, gadis yang bekerja tadi. Dan 9 itu bunuh diri semuanya. Nah, dulu kan belum berbentuk gedung tingkat itu, dulu masih enggak seperti apa dulu. Gedung itu dulunya seperti apa, tidak tahu bekas apa. Tapi itu kan gedung di kota besar, banyak gedung-gedung pencakar langit. Ya. Tapi disitulah ada 9 roh yang merasuk, dan rohnya sama, roh kesepian. Roh inilah yang membuat dia frustrasi dan ingin bunuh diri karena tidak dan kesepian, penderitaan, dan sakit hati. Ya. Jadi hati-hati kita di sini. Ya. Jadi jangan sampai kita kosong, dimanapun kita selalu berdoa. Kalau kita rasa kesepian, menyembah Tuhan, panggil Tuhan Yesus ya. Dan jangan sampai kita kemudian roh seperti ini. Nah, yang kasar yang kedua adalah bukan hanya menyiksa diri sendiri, tetapi juga menyerang orang lain. Jadi kalau dia kerasukan, dia bisa menyerang orang, bisa memukul, bisa dia bawa pentungan dia pukul kepala orang, bisa mati. Atau mencekik orang itu kan tenaganya kuat sekali. 1 orang kalau kerasukan, dipegang 7 orang pun tuh nggak bisa. Dibayangkan kita layani 1 anak remaja kurus kecil, 3 orang satpam tinggi besar nggak bisa lawan dia. Nggak bisa itu. Terpental semuanya. Pada anaknya itu kurus kecil. Tapi ketika dirasuk, tenaganya itu kuat luar biasa, maka dia akan menyerang satpam tersebut. Tetapi yang menarik, yang penting adalah sekuat apapun ketika mendengar dalam nama Yesus engkau diam, dia diam. Dia tunduk hanya di bawah nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Itu ya. Jadi roh itu secara kasar itu bisa membunuh diri kita sendiri dengan cara tadi ya, roh itu menguasai diri kita, membentuk kepala lah, lalu mencoba untuk mencekik diri sendiri lah, bisa mengambil pisau tusuk diri sendiri dalam keadaan tidak sadar ya. Juga menyerang orang lain dengan cara yang sama juga. Nah, itu cara yang kasar. Nah, cara yang halus adalah dia memberikan pemikiran-pemikiran negatif terus. Nah, kalau orang yang diserang secara halus itu kadang-kadang nggak kentara. Ada orang cepat tersinggung sebelum disinggung gitu ya. Dan nggak nyambung ya, nggak nyambung. Dia memberikan pikiran negatif terus, apapun pokoknya negatif, khawatir. Khawatir kita wajar, tapi kalau sudah terlalu khawatir sampai nggak masuk akal itu sudah nggak wajar, walaupun dianggap itu wajar. Sehingga pikiran negatif akhirnya dia putus asa, merasa tidak berdaya, dan juga dia bisa merasa tidak berdaya, bisa bunuh diri dan seterusnya. Jadi yang harus juga memberikan roh intimidasi. Roh itu, kamu berdosa, kamu berdosa, kamu berdosa. Di suatu hari memang ada seorang pemuda yang sudah dilepaskan dari kuasa gelap dan juga kita layani sampai dia terima Tuhan Yesus, lahir baru dan yakin bahwa semua dosa masa lalu itu sudah diampuni, segelap sehitam dosa sudah diampuni. Selesai, pulang ternyata malam itu roh intimidasi dari saya itu datang harus, wah kamu berdosa, kamu nggak layak, itu nggak benar, masa sih mau diampuni dosa kamu sebesar itu, terus mengintimidasi di dalam alam pikirannya. Sehingga dia terus merasa frustrasi lagi, dan seterusnya. Nah, jadi yang perlu kita waspada adalah ketika kita sudah terlayani dengan baik, yakin Tuhan menolong, dan kita memperbaiki diri, iblis itu tidak senang. Dia memberikan roh intimidasi, kamu jahat, kamu berdosa, kamu tidak layak. Kalau roh seperti ini, atau perkataan tadi masuk dalam pikiran kita, jangan lupa tengging dalam nama Tuhan Yesus, roh intimidasi engkau keluar. Aku adalah milik Kristus. Roh Kristus sudah mengampuni, Kristus sudah mengampuni saya, menyembuhkan saya. Jadi itu harus dilawan roh intimidasi itu ya. Akan terus. Ya, ini juga sehubungan dengan dihantui, yang ketiga pemikiran tertentu terus-menerus. Kadang ada menurut kita hal-hal yang begitu nyelekit, tersimpan hal yang luka atau yang sakit di dalam
hati kita yang terdalam. Nah, semua sudah beres, tapi ada satu hal yang menurut kita itu belum beres dan walaupun sudah dibereskan. Nah, kadang-kadang karena itu begitu melekat dalam hati dan pikiran kita dan masing-masing kita yang tahu, kita selalu dihantui pemikiran itu terus-menerus, ya, terus-menerus. Jadi ada seorang bapak yang berzina, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu, istri juga nggak tahu. Tapi dengan kesadaran dia datang, dilayani, minta ampun, selesai sudah. Dia tidak akan berbuat, memang dia sudah baik. Dan betul-betul dia menyesal karena dia bersiap itu karena jebakan tertentu sebetulnya. Tetapi dia belum mengalami, rasanya belum lepas seperti itu. Dan selalu dihantui rasa bersalah terhadap istri walaupun sudah terus dihantui. Aduh saya nggak layak, aduh saya nggak layak, aduh kalau istri saya ini bagaimana, kalau nanti istri saya akhirnya menolak saya jijik. Padahal istri sudah mengampuni, sudahlah, sudah mengerti situasinya. Tapi dalam hati kecil, aduh suatu saat kalau istri saya akhirnya jijik terhadap saya, bosan dan marah, dia melakukan pembalasan. Jadi itu terus dihantui itu. Sehingga akhirnya dilayani kembali, istri pun dipertemukan, ketemu lagi, ngobrol, kita penekanan lagi, untung dia punya istri yang bijak, yang menguatkan, meneguhkan dia. Sehingga akhirnya puji Tuhan, dia sudah menjadi seorang pelayan Tuhan, yang sudah dibebaskan dari pemikiran-pemikiran tadi, roh intimidasi juga termasuk di dalamnya ya. Nah itu roh-roh halus yang bekerja ya, bentuk-bentuk serangan kuasa gelap. Kemudian yang keempat, yaitu roh ini bisa menyamar menjadi orang yang terdekat, baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup ya. Jadi menyamar. Jadi saya ada pengalaman beberapa kali di salah satu hotel, ada acara, saya berdua dengan satu orang pengurus kamar itu. Nah, ketika saya masuk kamar itu, saya taruh koper, saya lihat kawan sekamar saya, ibu ini, dia masuk ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, nah, kemudian dia keluar lagi, entah naruh barang ke ujung sana, dia masuk lagi ke kamar mandi lagi. Itu persis bentuknya dia. Cuma saya agak heran kenapa dia kok, dari saya lihat kok kenapa seperti itu ya. Ada satu yang aneh. Kayak wajahnya itu kayak apa? Kayak ngambang, kayak beda ya, nggak bisa saya lukiskan dengan kata-kata. Udah, kemudian saya panggil Bu, udah selesai mandinya, nggak ada di kamar mandi. 10 menit kemudian, lihat ibu itu masuk loh. Tadi bukan kamar mandi, enggak kok Bu, aku belum Bu Pendeta. Oh ya sudah, saya nggak cerita sama dia toh, nanti dia takut. Akhirnya dia kemudian, ya udah pergi dulu sana keluar, saya mau doakan dulu ini, saya bilang. Dia pergi, saya doakan ruangan itu. Roh yang menyamar. Ternyata di kamar lain juga sama seperti itu, ya, sama seperti itu. Jadi roh ini menyamar halus, jadi membuat kadang orang takut dan seterusnya ya. Itu yang masih hidup, ya. Tapi ada juga menyamar menjadi orang terdekat yang sudah meninggal. Itu mungkin bapak kita, mama kita, nenek, opung, atau mbah, itu bisa menyamar. Jadi dalam mimpi, misalnya dalam mimpi gini, itu datang, Ge, ini nenek kangen pisang gorengmu. Lalu besoknya dia bangun si cucu ini, "Mah, tadi malam nenek datang minta pisang goreng. Dibikinin pisang goreng. Dibikin beneran pisang goreng." Terus ditaruhnya di mana? Dibawa pergi ke kuburan itu pisang goreng. Kemudian yang kedua, besoknya dia melihat nenek itu membuka kulkas malam tuh. Dia lihat seperti, loh, kok nenek buka kulkas? Dia merinding, dia antara takut dan bagaimana, ceritanya seperti itu, dia tutup lagi. Kemudian besoknya dia bawakan saudari kulkas minuman yang nenek suka, ramuan apa, bologi ke kuburan. Ini kan menyamar, ya. Roh yang menyamar seperti itu. Tapi karena orang yang memang belum sungguh di dalam Tuhan, ya masih percaya hal-hal seperti itu. Dan akhirnya sakit panas selama 7 hari, tidak ada sakit apapun juga, tapi sakit. Sudah cek ke dokter, tidak ada sakit apa-apa. Tapi akhirnya setelah dilayani dan seterusnya, dilepaskan, akhirnya dia sembuh. Nah itu ya,
Itu bentuk-bentuk serangan kuasa gelap yang halus. Kemudian menyamar, ada kiriman ini. Yang kedua, kiriman binatang tertentu ya. Kadang kucing, anjing, burung, ular, toke, itu macam-macam. Iblis itu berkuasa, dia punya kuasa. Tetapi dia tidak maha kuasa. Kalau pengalaman yang kucing itu, kirimin kucing, saya sendiri sudah mengalami ya. Kucing itu. Kalau diusir, ternyata kucing itu langsung menghilang. Saya lihat di kolong nggak ada tempat duduk sembunyi, berarti memang itu bukan kucing beneran, itu kucing jadi-jadian ya. Nah, biasanya dalam KKR tertentu di daerah, suami saya juga pernah mengalami juga, bukan pernah, malah sering ya, KKR di daerah itu, ya tahu-tahu ke atas panggung itu dikirimlah kayak ular lah, kalajengking lah, binatang seperti itu. Jadi ada dukun-dukun yang memang tidak suka dengan KKR, lalu kirim binatang-binatang tadi. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, barang-barang dikirim tadi, ular lah, ular kecil, mau apa namanya kalajengking lah, itu dikembalikan dan dukun-dukunnya itu menjadi sakit dan akhirnya terlayani. Itu serangan-serangan halus ya. Ya. Kemudian begitu ya. Yang kelima, serang terus lewat barang-barang kuno. Ya, kalau di Kalimantan itu kan banyak barang-barang kuno yang bagus tuh, kayak apa sih namanya, guci. Ya, semakin redup gucinya itu semakin mahal. Itu ada harga yang bisa sampai 50 juta, 100 juta. Dan semakin tua itu semakin mahal. Itu semakin mahal ya. Semakin mahal, dan itu biasanya guci-guci itu dulu tempat buat penyembahan, upacara-upacara tertentu, atau juga bisa untuk tempat menyimpan jenazah dan seterusnya. Nah, ini banyak diburu oleh orang-orang yang gemar barang-barang antik ya, dan juga yang masih hobi dengan yang sifatnya mistik. Nah, ini pengalaman-pengalaman di dalam satu keluarga, ternyata setiap malam dari guci tersebut selalu keluar, kalau nggak ular itu perempuan cantik dari guci tersebut ya. Nah, jadi karena sering ada ular itu keluar atau perempuan cantik itu keluar, dan yang dalam rumah juga sering sakit-sakitan. Akhirnya setelah terlayani, terutama ya kan pemiliknya dulu, orang itu dilayani, itu barang itu kan nanti yang kedua. Lalu akhirnya barang-barang itu disucikan, dikuduskan, didoakan, ya, diusirlah roh jahat itu. Atau ada, kalau orang lain ada yang ekstrim itu dihancurkan, itu terserah bagi yang pemiliknya ya. Kita lihat situasi kondisi, minta hikmat Tuhan di atas segalanya. Karena tidak sembarang kita main hancur-hancurkan barang orang, nggak boleh. Kita perlu minta hikmat khusus, apalagi itu barang mahal ya. Nah itu. Jadi itu bentuk-bentuk serangan kuasa gelap lewat barang-barang kuno ya. Ketika pegang barang kuno, lagi dulu yang kawan saya pulang dari tempat tertentu, dari mana itu, dia kemasukan roh kuda lumping ya, kuda lumping. Jadi akhirnya dia ya terus seperti kuda lumping lah, keliling di ruangan ini, ruangan kamu itu keliling, bunyi pecutan semua itu ada persis lengkap, dan derap kaki kuda persis ada. Ya. Di asrama dulu juga pernah itu, akhirnya kita panggil staf, waktu masih mahasiswa, dua sama-sama ditengkilah roh kuda lumping itu. Jadi lewat barang-barang kuno, karena dia dari tempat itu membawa pecut itu, pecut kuda lumping. Ternyata itu sudah banyak jampi-jampinya. Ya. Jadi itu lewat barang-barang, tentu banyak sekali lah ya barang-barang kuno seperti itu yang bisa menjadi jalur gitu ya. Nah, itu dampak ya, dampak dari serangan kuasa gelap atau kita dikuasai oleh kuasa gelap. Akhirnya apa? Dampaknya membuat kita tidak bisa berdoa kalau kita masih dikuasai. Kita tidak bisa berdoa dan sulit untuk berdoa. Kadang panggil nama Tuhan aja susah, walaupun kita aktif ya. Walaupun kita aktif, kadang apa, ada yang sampai tidak bisa berdoa. Ya. Kemudian juga dampaknya adalah kita dibutakan terhadap firman Tuhan, tidak suka firman Tuhan. Ya, yang lalu seringkali saya katakan bahwa ketika firman Tuhan diberitakan, pengkhotbah itu berkhotbah, orang ini biasa ke kamar mandi lah, keluarlah, kemana lah, atau dia tertidur dengan nyenyak.
Tapi akhirnya begitu firman Tuhan selesai, dia langsung bangun. Atau firman selesai, setelah dari luar dia langsung masuk. Jadi dia sangat tidak suka terhadap firman Tuhan. Kemudian berikutnya adalah kehilangan kekuatan. Ya, jadi ngantuk terus, tidur terus. Jadi nggak bisa dengar firman Tuhan. Kemudian juga ada gangguan-gangguan perasaan, gelisah yang nggak jelas, ya, tertekan, putus asa, gampang tersinggung, selalu merasa benar. Jadi tertutup terhadap kebenaran orang lain dan kebenaran firman Tuhan, tapi selalu merasa diri benar, tidak pernah salah, tidak pernah salah. Itu dampak-dampaknya, ya. Tentu itu banyak sekali. Yang jelas dampaknya adalah jelas kita masa depan kita juga gelap, banyak kita mengalami kegagalan, hidup kita tidak damai sejahtera, harta kita walaupun kaya, misalnya punya harta banyak tapi tidak ada ketentraman, tidak ada damai sejahtera, hidup penuh dalam kegelapan, hidup di dalam pertengkaran, emosi meledak yang nggak jelas, itu sering ya dikuas seperti itu. Dampak itu banyak sekali, ya, dan ini hanya beberapa poin yang seringkali terjadi. Nah, kemudian bagaimana cara penyelesaian terhadap kuasa gelap, ya? Yang pertama, jelas sebelum melayani itu kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa, diri kita semuanya, doakan para pelayan, doakan keluarga supaya tidak diserang. Yang kedua juga layani orang itu terima Tuhan Yesus, ya, lahir baru. Kemudian mulai pembongkaran dosa, ya. Pemutusan, pelepasan dari turunan, kutuk turunan nenek moyang dan seterusnya, ya. Kalau secara pribadi itu bisa lebih detail lagi, ya. Tapi yang jelas sesudah lain terima Yesus lalu mulai pembongkaran dosa. Pemutusan, pelepasan dari faktor turunan maupun juga dari keputusan-keputusan pribadi yang dulu kita terikat dengan kuasa gelap, ya. Ada dulu kawan saya itu pernah sampai ada perjanjian darah. Itu perjanjian darah, ya. Perjanjian darah dan terikat bahwa dia akan menyembah setan ini lewat dukunnya, perjanjian darah. Tapi akhirnya puji Tuhan terlayani waktu ada tim, ada dosennya Pak Pontius waktu kalau tidak salah dengan siapa tim yang akhirnya melayani itu. Ada lewat perjanjian darah seperti itu, ya. Kemudian juga yang berat itu memang ketika sudah perjanjian darah, ya. Betul dia diikat cukup lama itu pelayanannya. Dan ternyata di dunia modern ini di kota besar ternyata kuasa gelap pun tetap bermain dan banyak orang modern pun senang memakai kuasa-kuasa gelap, ya. Bahkan kadang orang yang sudah punya jabatan tinggi pun supaya punya kuasa pengaruh naik juga masing-masing punya dukun tertentu, ya. Disitulah kadang ketika kita melayani masuk ke kantor yang modern dengan lift, wah yang mewah modern luar biasa. Tapi ternyata jiwa orangnya tidak ikut modern. Boleh pimpinan tinggi, ilmunya tinggi, gelarnya hebat, tapi ternyata masih main kuasa gelap, masih percaya seperti itu. Akhirnya juga setelah dia mengalami dampak dari pemakaian kuasa gelap, dia tidak tahan, akhirnya dia minta pelayanan. Ini orang Kristennya. Dia juga aktivis dalam gereja, ulang-ulang juga menjadi majelis gereja. Nah, ini ironisnya di sini, ya. Tapi akhirnya di usia tua itu baru dia lepaskan itu semua. Jadi selama dia itu kedukun lah, ke apalah, minta supaya dia punya wibawa, punya kuasa, naik jabatan, jadi cincin apanya, waduh banyak sekali itu. Yaitu ya, setelah pengguna dosa penyerahan benda jimat tadi ya, kalau ada, tidak selalu orang juga pakai jimat ya. Kemudian yang berikutnya yang kelima, ketika mendoakan setiap nama-nama itu disebutkan ditengking dalam nama Yesus. Jadi itu lebih cepat kalau tahu namanya, itu biasa kita cari namanya, lu tengking sesuai dengan nama itu. Entah itu misalnya namanya rohnya, roh pemarah, kita sebutkan roh pembunuh, roh zina, kita sebutkan kalau sudah ketahuan namanya, ya. Ditengking dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang jelas
gunakan ayat-ayat Alkitab, firman Tuhan, ya. Nah, firman Tuhan bilang, tunduklah kepada Allah, lawanlah, maka ia akan lari padamu. Jadi yang bisa membuat iblis lari, kuasa gelap lari, hanya kita tunduk kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, maka kita mengalami kemenangan. Tantangan proses itu pasti ada. Tetapi dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, maka itu semuanya dapat dikalahkan setiap kuasa gelap. Ya. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Gitu, ya. Yakobus 4 ayat 7, 8, 10. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang berdosa. Sucikan dirimu, hai orang yang mendua hati. Kita jangan mendua hati. Kalau mendua hati kita kalah. Kalau sekali kita menyembahlah, sembahlah dia, jangan percaya hal-hal yang lain. Ya. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan dia akan meninggikan kamu. Dan ingat, 1 Petrus 5:8-11 katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Dan seterusnya. Ya. Nanti sudah bisa baca dan hayati itu. Dan Tuhan Yesus juga akan segera datang. Dan iblis juga semakin giat. Ya, supaya dia mencari banyak pengikut untuk tinggal dalam neraka. Maka dia berjuang supaya semakin banyak orang-orang menjadi pengikut dia. Lewat tadi tawaran tadi. Kekayaan, kehormatan, kekuatan, jabatan, kuasa, cinta. Mendapatkan yang diinginkan. Ya. Nah, sebab itu, supaya kita menang banget itu, firman Tuhan mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kuat di dalam Tuhan, lalu pergunakan senjata Allah. Hidup dalam firman Tuhan dan hidup di dalam doa. Ya. Percaya pada Tuhan Yesus, hiduplah di dalam doa dan firman Tuhan. Maka kita dapat melawan segala bentuk serangan kuasa gelap. Selama kita tinggal dengan Tuhan Yesus, maka kita mengalami kekuatan dan kemenangan. Ya, ini hari ini garis besar yang dapat saya berikan. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Jadi saya jelaskan, akan ini adalah hanya sebagian kecil, ya, hanya sebagian kecil, tapi biarlah sebagian kecil ini yang memang seringkali nyata dalam kehidupan sehari-hari boleh menolong kita memahami ini semuanya. Sehingga kita lepas dari kuasa gelap dan juga tidak bermain-main dengan kuasa-kuasa gelap atau pergi ke dukun dan lain-lain. Amin. Terima kasih Ibu Indria. Ini ada pertanyaan Ibu dari beberapa alumni. Silakan untuk Kak Susan, mungkin bisa langsung ditanyakan. Mau bertanya langsung? Ya, terima kasih. Izin bertanya, Bu Indria. Iya. Ada saat ini orang yang mengalami gangguan gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman orang tua bilangnya diganggu roh jahat atau ada kutuk keluarga yang belum diputuskan gitu. Tapi kalau berbicara dengan psikiater atau psikolog itu, itu gangguan itu ada namanya gitu. Misalnya split personality, misalnya ADHD, misalnya psikopat atau memang bawaan yang bisa ditolong lewat terapi dan obat. Jadi bagaimana mengenali kalau memang ada kenalan keluarga apa yang memang dugaan kita ya ini ada gangguan. Kalau orang tua bilangnya oh ini harus didoakan, harus diputuskan kuasa jahatnya. Tapi kalau orang anak muda bilang ini harus ke psikiater gitu. Bagaimana kita mengenali? Itu aja sih pertanyaan saya. Memang ada dua hal ya. Yang pertama bisa saya itu gangguan roh jahat. Yang kedua memang gangguan psikologi yang membutuhkan penanganan ahlinya, psikiater. Jadi saya bisa ini kalau langsung ketemu orangnya, gitu ya. Tapi biasanya begini, ada perbedaan memang antara yang membutuhkan psikolog atau psikiater
atau memang gangguan biasa ya, gangguan biasa. Kalau memang udah sudah ditengking dan apa sudah didoakan, ya memang sudah lepas tidak dapat, tapi misalnya gangguan itu memang biasanya ada gangguan yang lain. Jadi membutuhkan obat, membutuhkan penanganan dokter. Jadi ada 2 di situ. Saya dulu pernah tangani, itu juga yang pertama setelah melayani dia, dan kalau dia memang yang kedua dia harus ditangani secara khusus oleh psikiater yang membutuhkan obat-obat khusus karena memang ada faktor turunan sisi syaraf tertentu ya. Itu ada seperti itu. Jadi memang sarannya tetap dicoba dua-duanya gitu ya, Bu ya? Iya, pertama harus dilayani secara rohani, Nah, kemudian kedua, memang gangguan itu seperti apa, bagaimana, apakah ada faktor turunan atau tidak. Ya. Terus yang ketiga, memang dampak dari itu pasti ada saraf-saraf yang terganggu yang membutuhkan relaksasi obat-obat tertentu untuk merelakskan otot-otot dan syaraf yang selama ini begitu terganggu sebagai dampak dari dia ketegangan tadi. Ya ada 2 hal di situ. Ya. Gimana Kak Susan, ada tambahan? Iya, udah itu aja sudah. Terima kasih Bu. Iya, baik. Untuk selanjutnya Alam, silakan bertanya langsung. Halo Alam. Selamat sore Bu Indria. Ya terima kasih Kak Rani. Ya selamat sore Bu. Saya mau tanya Bu, ada 2 pertanyaan yang saya tuliskan. Ya. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya, ada tetangga gitu ya. Ya. Sepertinya dia kerasukan gitu, perempuan seumuran saya lah. Dan dia waktu itu ya, ini udah lama, 2016 atau 17, dia kerasukan, teriak-teriak begitu, terus ya, memang bikin gak nyaman deh pas namanya tetangga kasih kedengaran kita gitu. Iya. Nah, kita coba berdoa, tapi nampaknya yang satu kesalahan saya waktu itu adalah ya saya bukan orang yang ahli dalam itu, walaupun saya juga berdoa di dalam nama Yesus. Pertanyaan saya, bagaimana perbedaan hamba Tuhan Kristen dan pemimpin agama lainnya yang sama-sama melayani pengusiran kuasa jahat? Bedanya itu apa? Dan yang menjadi pertanyaan saya pribadi, mengapa pemimpin agama lain nampaknya kok lebih cepat, lebih berhasil dalam mengusir kuasa jahat itu alih-alih nama Yesus yang kita doakan? Itu satu. Yang nomor 2, terkait pertanyaan tadi dari Kak Susan, bagaimana dengan fenomena perburuan hal-hal mistis di negara lain yang budayanya udah berbeda? Misalnya di negara maju yang mungkin meninggalkan atau mengabaikan paham okultisme, atau bahkan mereka mencoba untuk membungkus atau mungkin mengganti istilahnya dengan metafisika dan ada kaitannya dengan energi dan lain sebagainya. Ya, 2 pertanyaan itu Bu, yang bisa Ibu lihat juga di chat. Terima kasih Bu. Ya, baik. Yang pertama, begini, kalau hamba Tuhan Kristen yang memang betul-betul mengerti ya, karena tidak semua juga mengerti. Seperti kemarin saya katakan, bahwa ada juga pendeta hamba Tuhan yang tidak percaya, ya, bahwa itu kerasukan setan, mungkin itu hanya gangguan psikologi. Sampai sekarang hamba Tuhan yang memang tidak ini karena itu bukan setan, itu hanya gangguan psikologi kejiwaan aja, seperti itu. Jadi kalau hamba Tuhan Kristen ya tergantung lihat dulu ya gitu siapa dia ada di golongan yang mana, ada 2 macam kan, golongan memang percaya memang setan itu ada harus dihancurkan dilepaskan, ada yang memang itu enggak ada, itu enggak benar, itu seperti itu ya. Nah jadi perbedaan hamba Tuhan Kristen dengan pemimpin agama lainnya di dalam mengusir setan apa sih bedanya ya? Tadi dikatakan kadang-kadang kok hamba Tuhan Kristen kok lepasnya lama, sedangkan agama lain itu cepat, ya cepat. Kalau di mana bedanya, sebetulnya itu juga jelas berbeda Kristen dan agama lain, ya itu jelas berbeda. Hanya masalahnya adalah ketika pemimpin agama lain atau katakanlah kadang-kadang pemimpin agama lain juga mereka punya dukun-dukun sendiri, mereka juga punya ilmunya juga ya. Ingat bahwa setan itu di luar kekerasan itu bisa mengusir setan dalam tanda kutip ya, setan mengusir setan.
Saya sengaja tidak mau menyebutkan sesuatu yang jelas begini. Setan juga punya kuasa memberikan mujizat. Setan itu punya kuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Ya. Nah, kalau hamba Tuhan yang lain itu misalnya hamba Tuhan Kristen itu tidak bisa mengusir setan, ya itu juga satu pertanyaan. Seharusnya bisa. Karena di dalam setiap orang percaya dalam nama Yesus, roh dia lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Hanya memang di dalam pengalaman kita itu, di dalam mengusir setan, kadang bisa cepat, bisa lama. Tergantung kasusnya itu seperti apa. Ada yang kelihatannya diusir selesai, kelihatannya sudah sembuh. Tapi ternyata belum, masih banyak roh-roh lain. Dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kadang kok kenapa kena lagi seperti itu. Berarti ada yang belum tuntas ya. Nah, kalau yang lain misalnya cepat ya. Seperti ada misalnya pemimpin agama Kristen lain itu bisa cepat, bisa lambat sesuai dengan ininya dia. Itu bisa saja. Bu, tapi berarti bisa saja. Maksudnya berarti bisa saja ya sebenarnya apa? Apabila terlihat cepat bisa jadi ada juga tipu daya iblis dan penyamaran yang tadi dibilang bisa jadi gitu kan? Bisa. Jadi ya sebenarnya seperti kalau dalam bahasa media komunikasi seperti framing bahwa ya sebenarnya nama Yesus nggak punya kuasa begitu loh. Iya. Iya. Jadi nama Yesus itu nama yang berkuasa, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini. Hanya nama Yesus dapat berkuasa. Ya, beberapa orang memang seperti yang sudah ditangani, sudah didoakan oleh berbagai macam aliran-aliran di luar sana, kelihatannya sembuh tapi ternyata tidak sembuh, kelihatannya sembuh tapi sementara. Karena tidak tuntas, hanya sekedar di luar. Usir selesai, udah tenang, oh udah keluar. Padahal belum, masih banyak. Dan akhirnya yang nangani adalah orang Kristen, hamba Tuhan Kristen juga. Jangankan itu. Sedangkan orang Kristen saja ketika kita layani kelihatannya sudah diusir 3 roh keluar, udah tenang, udah bisa dia bilang haleluya. Itu belum tentu sudah keluar semua. Iblis pun bisa bilang haleluya, itu menipu. Bilang, oh belum, ini belum lepas. Dan ternyata ya memang belum lepas. Sampai dia tuntas, keluar semuanya, kita layani lagi, terima Tuhan Yesus. Seperti itu ya. Ada lagi yang selain nanti saya jawab yang nomor 2? Kedua, Ibu, pertanyaan tentang yang kedua ya. Nah, fenomena ini itu semakin lama akan semakin merebak ya. Perburuan hal-hal mistis kalau di ini mulai dengan memburu setan lah, di luar negeri juga ya, mulai dengan film-film Conjuring lah, apalah semuanya itu. Kemudian juga ya semakin hari nanti akan semakin banyak dan terang-terangan ya. Hal-hal yang sifatnya mistis, bahkan sekarang saja penyembahan setan sudah terang-terangan di Columbus yang dibilang penyembahan setan itu kan di Columbus sudah terang-terangan itu, bahkan orang diarak, merelakan dirinya dijerat seperti anjing lalu kemudian berjalan seperti anjing di bawah Lucifer, patung Lucifer yang tinggi itu. Nah, sekarang udah terang-terangan seperti itu ya. Dan tambah lama memang akan semakin banyak nanti. Apalagi lewat medsos ini, waduh itu nanti semakin merebak dan orang pun sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya mistis. Dari itu sampai orang senang dengan tertarik dengan hal yang sifatnya mistis. Bahkan sebetulnya semakin kesini nanti akan terjadi sinkretisme, ya. Apa itu percampuran kepercayaan agama, berbagai agama pokoknya percaya semua, baik terhadap ilmu-ilmu, setan-setan, apa semuanya pokoknya campur aduk jadi satu. Dan itu daya tarik bagi dia. Dan jelas ini kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi fenomena ini akan terus berkembang dan semakin tinggi. Jadi fenomena memang terjadi akan terus semakin banyak lagi. Bahkan nggak usah jauh di Indonesia aja, banyak para pendeta memimpin doa arwah. Doa arwah ya kan, karena dari suku tertentu yang masih
percaya, nah sebagai seorang hamba Tuhan, ya memang dia sendiri belum lepas, belum ngerti, sekolah teologi pun karena disuruh, ya udah sekolah Alkitab. Ternyata dia tetap memimpin doa arwah, kadang doa memanggil arwah juga. Ini pendeta Kristen loh ya, pendeta gereja. Berarti itu termasuk okultisme, Ibu ya? Iya, betul. Jadi bayangkan pendeta saja banyak masuk dalam praktek okultisme, bagaimana jemaatnya. Ini saya melihat dengan kepala mata saya sendiri. Gitu. Baik, ada lagi mungkin Alam? Apakah sudah cukup? Yang tadi sih pertanyaan nomor yang di bawahnya, maksudnya apakah metafisika yang halnya itu energi, maksudnya bisa dikaitkan dengan hal sifat yang dengan okultisme? Kan tidak kelihatan. Bisa, itu bercampur semuanya. Jadi untuk membuat orang percaya itu campur baur nanti. Metafisika, bahkan sekarang begini. Sekarang kan cenderung begini, di langit itu ada gambar Tuhan Yesus, terus ada apa itu ya. Nah, itu sebetulnya dari sains metafisika yang dibuat sedemikian rupa dengan teknik yang luar biasa sehingga di awan itu muncullah segala macam. Itu kan fenomena yang terjadi sekarang. Itu bukan penampakan itu, memang fenomena yang dibuat. Ya. Bagaimana Alam? Gak apa-apa sih, saya cuma mau punya pendapat aja. Siapa tahu ya mungkin di dalam beberapa tahun ke depan ya ada cabang baru di dalam bidang sains, misalnya ilmu pengetahuan yang kita kenal, bisa jadi kita bisa. Dan jadi mungkin kita hati-hati kalau nggak ada, kalau nggak ada Tuhan di situ. Ya, kadang sekarang gini dengan ilmu tadi ada metafisika, ada apa semuanya, nanti bisa begini dibuat, itu kok kursi bisa jalan sendiri. Itu ada tekniknya. Bukan teknik dari itu, ada teknik fisika apa yang saya nggak bisa menerangkannya ya, karena saya bukan ahli fisika nih. Seperti itu. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Nah, akhirnya kan orang, loh, ya ampun itu malam hari jam sekian itu kok bisa bunyi sendiri apa sendiri gitu. Padahal itu sudah direncanakan supaya orang takut pada setan. Yang memang pertama bisa aja itu ada kuasa setan. Tapi yang kedua ini ada yang sejenis ini memang dibuat dengan teknik tertentu. Nanti ke depan akan berkembang loh ilmu fisika, metafisika apa akan berkembang. Dan banyak hal ya yang dulu tidak ada sekarang kok begini hebat ya. Jadi kalau orang-orang tertentu yang gampang dibohongin ya jadi dibohongin. Itu nanti perkembangan ilmu ke depan akan semakin hebat. Oke, Alam, apakah sudah cukup? Masih ada pertanyaan lain soalnya. Terima kasih Bu Indri atas penjelasannya. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi, Bu. Ini ya, dari Rio. Silakan Rio, ingin menanyakan langsung. Masih di mute nggak? Nggak. Masih belum terdengar. Silakan. Mungkin sinyalnya ya Rio ya. Cek, udah masuk ya? Oh ya, oke. Sudah terdengar. Thank you Kak. Ibu, saya mau tanya. Biasanya kan kalau di daerah-daerah tertentu biasanya paling sering di pedesaan gitu ya. Itu kan banyak ada mitos-mitos gitu ya. Pengalaman pribadi saya pernah tuh ke kampung saya di Sumatera Utara gitu ya. Jadi di situ kita lewat satu tempat pohon gitu ya. Katanya di situ opung siapa, opung kita gitu keturunan, terus kita disuruh udah mampir gitu, terus kita harus nyembah dulu, terus nanti dikasih beras dan lain sebagainya. Waktu itu kan masa-masa saya belajar mengenal Kristus ya Ibu. Saya nggak mau waktu itu gitu kan. Enggak, kayak gitu nyembah setan bilang gitu kan. Zaman-zaman SMA kalau nggak salah Ibu. Nah, terus sama keluarga saya tuh dibilang udah jangan sok jago kayak gitu kan. Udah kita menghormati seadanya aja gitu. Kita nggak perlu mempercayai tapi ya udah kita lakukan praktiknya kayak gitu. Nah, mau nanya itu kan sebenarnya kan banyak ya Bu, misalnya kayak klakson di terowongan Casablanca 3 kali yang sejenis itu gitu ya. Sebenarnya kayak gitu itu harus apa yang harus kita lakukan gitu. Apakah mengikuti dengan
tanda kutip hanya menghormati gitu ya, atau itu bahkan harus kita tentang, harus kita rubah gitu ya. Gitu sih, Bu. Iya, yang pertama kita harus lebih menghormati Tuhan daripada menghormati yang lain ya. Yang kedua kita harus tentang. Memang seperti kayak mitos Casablanca, kuntilanak baju merah di terowongan itu ya. Terus kalau lewat itu malam hari jam berapa, misalnya jam 12 atau jam 1 malam, itu harus bunyi langsung 3 kali. Atau kedah tertentu, misalnya lewat jembatan tertentu khusus, harus lemparkan apa, entah batu, entah uang, atau apa, lewat jembatan baru selamat, kalau enggak itu. Nah ini hal-hal yang harus kita tentang, nggak perlu kita lakukan. Kalaupun lewat itu memang jelas dimanapun setan ada, yang dipercaya itu pasti ada di situ. Ya kita tinggal tanya dalam nama Yesus, jalan. Iya. Bahwa Yesus lebih berkuasa. Bahkan daerah tertentu itu yang diketahui ada sumur, yang pernah saya ke satu tempat itu, daerah Sumatera, Lampung ya, Lampung. Itu ada satu tempat yang memang katanya itu kuntilanak selalu pasti ada di sana. Dan memang sudah banyak orang juga diganggu di situ. Dan kalau lewat itu harus bawa kayak bunga atau apa. Tapi ya kita lewat saja dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang diganggu diikutin berarti dia masih temannya kuntilanak, setan, berarti ada sesuatu yang dia belum beres, belum lepas gitu. Tapi kalau dia mengganggu, kita lawan dalam Yesus, sembuh, dia juga pasti pergi. Ya. Jadi mitos-mitos tertentu seperti itu harus dilawan dan jangan diikuti. Karena kita ikuti, kita sudah terikat di situ nanti. Mulai ada keterikatan. Gimana Rio? Itu berarti kalau misalnya ada dampak atau efek samping gitu, berarti emang kitanya yang belum percaya gitu ya kayak. Iya, betul. Kita mungkin perlu terlayani, atau kita belum lahir baru, atau ada memang faktor turunan yang belum lepas, kepercayaan nenek moyang yang belum dibereskan. Ya. Oke, makasih Ibu. Iya, baik. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Kak Indra Simanulang, silakan. Halo Ibu. Halo. Bu, saya mau tanya, sekarang kan lagi pandemi corona ya, tapi kan pengusiran roh jahat harus tetap jalan. Kira-kira bisa online nggak ya Bu ya, pengusiran roh jahat? Artinya secara virtual gitu loh. Artinya Ibu di situ ngusir roh jahat di sini atau di Papua atau di Amerika gitu. Karena mengingat daripada roh jahatnya nggak keluar malah kena corona kan malah tambah penyakit kan Ibu ya. Nah jadi kira-kira menurut Ibu gimana Bu? Oh bisa itu. Yang jelas harus bersuara keras. Jadi seperti yang lalu juga suami saya juga ngusir roh jahat juga lewat telepon. Itu suaranya harus keras, di sana harus buka loudspeaker, jadi saya itu juga dengar namanya itu disebutkan. Jadi sementara pandemi ini memang ya, jikalau dimungkinkan online, tapi ada waktu itu juga harus offline, karena pengusiran ini kan bukan hanya sekedar mengusir, tapi sudah pelayanan khusus bagi orang-orang yang ini, kecuali dia hanya ada gangguan roh jahat, hanya sepintas saja, tidak ada ini ya, nggak ada masalah, diusir, pergi, selesai. Tapi kalau ada yang sifatnya berat ya harus ada ketemuan kenapa, dan seterusnya. Tapi yang jelas pengusiran roh jahat bisa lewat online juga. Baik, ada tambahan Indra? Mau tanya lagi Bu, satu lagi terakhir. Kalau misalnya pengusiran roh jahat, kan biasanya orang itu, sepengetahuan saya itu bisa ngusir roh jahat kalau mungkin sesama di lokasi yang sama, atau misalnya orang Jawa ngusir roh jahat orang Jawa gitu, atau apa orang Indonesia. Kira-kira kalau misalnya Ibu lagi bertamasya gitu ya ke China gitu, di sana ada orang kerasukan, kira-kira kita bisa juga atau sama aja perlakuannya Bu? Sama. Yang penting orang itu minta dilayani. Jadi kalau orang kerasukan di mana, kita juga nggak sembarang, kalau orangnya keluarganya nggak minta juga harus minta juga.
Dimanapun tetap kita bisa mengusir roh jahat. Misalnya, dia ngomong bahasa Cina, saya nggak ngerti kan, ngomong apa sih roh jahat, ngomong apa. Kita perintahkan dia, dan kamu pakai bahasa Indonesia. Dia ngomong bahasa Indonesia kok. Oh gitu ya, Bu ya? Iya, dia akan ngikutin. Jadi ada yang dulu yang kerasukan di kampus dulu pakai bahasa Belanda, mana ngerti kita bahasa Belanda. Kita suruh bahasa Indonesia, akhirnya dia bahasa Indonesia. Iya, jadi seperti itu ya. Tambahan Indra? Sudah, Kak, sudah clear. Clear, oke. Saya bisa online sekarang. Oke. Selanjutnya, Jane, silakan. Ya, Shalom Pak Bu Pendeta dan semuanya. Ya kepikiran aja sih Bu, tadi kan penglaris atau restoran yang ramai itu bisa salah satu tempat di mana okultisme itu terjadi, seperti pakai penglaris seperti itu ya Bu ya. Sementara kadang kan kita malah penasaran ya kalau restoran itu misalnya rame baru, berarti itu enak atau banyak yang datang gitu. Nah kita jadi pengen datang. Nah itu ada dampaknya nggak sih Bu ke kita yang datang menikmati hidangannya kayak gitu, itu bisa ada dampaknya nggak sih ke tubuh kita atau ke rohani kita seperti itu Bu? Mungkin kepikiran aja sih, kadang kita kan nggak tahu ya Bu, dan mungkin bagaimana membedakan ini memang ramai karena kualitasnya atau memang ramai karena sebab faktor X tadi itu. Mungkin yang kayak gitu sih Bu. Makasih. Iya. Jadi yang pertama, yang laris banget, yang oke banget, luar biasa, belum tentu itu pakai kuasa gelap. Ya, belum tentu pakai juga. Ini hanya tertentu yang saya tahu itu pakai. Nah, yang kedua, ya sekarang ini kan memang zamannya zaman kuliner, orang tertarik berburu kuliner. Dan biasanya kalau yang memangnya bagus, kualitas, tidak itu biasanya abadi terus. Walaupun nanti ada faktor, biasanya kalau itu kulinernya urusan keluarga, biasa di keturunan ketiga itu biasanya udah selesai. Karena yang ketiga ini biasanya sudah nggak mau lagi. Ada kebanyakan ya, ketiga atau keempat sudah selesai itu biasanya. Kalau ini turunannya atau sudah nggak enak lagi karena memang sudah beda lagi ya. Jadi yang zaman pertama beda, yang kedua beda, turunan kedua beda, masih enak, yang kedua masih enak biasanya. Tapi udah ke cucu bisa lebih enak atau kurang. Tapi yang penting adalah semua yang laris itu belum tentu pakai penglaris ya. Yang penting adalah ketika kita makan, minum, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu yang penting. Dimanapun, di kampung, di daerah. Jangankan ini, kita ke kampung kemanapun, disuguhin apapun kan, kita tumpang tangan, diam-diam doakan dalam nama Tuhan Yesus kan. Atau ajak doa bersama, sucikan, kuduskan makanan, tumpang tangan dalam nama Tuhan Yesus. Itu. Jadi kalau saya ada yang laris apapun, kalau memang tertarik, enak ya. Kadang orang enak-enak, bagi saya yang memang suka cleaning, nggak enak ya nggak enak. Jadi apapun ya tinggal didoakan saja. Nanti terus begini, biasanya begini, ini pembukaan nih. Pembukaan, hari kedua, ketiga rame banget itu sampai ujung tuh ngantri. Maaf ya, ini kadang trik bisnis itu dibayar. Supaya kelihatan rame. Jadi orang, itu rame banget ngantri. Orang pada kayaknya enak nih gitu kan. Kalau memang enak ya pasti laku terus. Itu trik bisnis, itu ada orang yang dibayar memang untuk ngantri supaya kelihatan rame. Atau memang nih kamu datang gratis kasih apa, udah. Itu trik bisnis sekarang supaya rame. Tapi lama-lama kalau memang nggak enak atau kemahalannya nggak rame juga. Baik, apakah udah cukup, Jen? Udah, makasih Bu. Iya, sama-sama. Berarti butuh kepekaan itu ya Bu ya? Iya, betul. Apakah trik bisnis atau okultisme? Baiklah, saudara-saudaraku. Nah, sekarang kita akan menuju ke
Yang selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Indria untuk pelayanannya pada siang dan sore hari ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan pasti masih banyak yang kepo ini Bu. Mungkin nomornya boleh di-share ya Bu ya nanti. Boleh. Ya. Mungkin nanti teman-teman, kakak-kakak mungkin masih ada pertanyaan, silahkan bisa langsung DM Japri ke Ibu Indria. Pasti akan dengan senang hati melayani Ibu ya kalau ada waktu. Dengan senang Terima hati kasih ya. banyak. Ya, Nanti saya kasih nomor HP suami saya juga kalau memang perlu juga. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak.